aja berarti. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu. Game week kedua akan segera dimulai malam nanti. Ada pertandingan-pertandingan yang tentunya bakal penting untuk dibahas. Cuman kalau sebelum kita bahas nih, gue mau nanya ke Rizal sedikit. Zal, best performer buat lo tim di game week pertama siapa menurut lo? Oh, Jerman. Jelas sih. Jerman tuh bagus banget, mainnya nyaman, dan mereka bukan kejutan bagi gue sih. Jerman bagi performance di match week pertama bagus karena sejak pergantian si Nagelsmann dan terutama datangnya Kroos. Lu nggak ngikutin Jerman kalau lu bilang gua nggak kaget. Lu lihat Jerman di bawah Hansi Flick hancur-hancuran. Di bawah Flick hancur-hancuran, Iya. tapi di bawah Nagelsmann dan terutama baru berapa lama? kurang lebih setahun, dan terutama sih lebih bagusnya Nggak sampai setahun. nggak nyampe, dan di awal-awal pun belum terlalu bagus-bagus banget sebenarnya. Masih agak kalah-kalah juga shaky penampilan. Tapi sejak dia momen pergantian tahun jadi 2024, abis itu ditambah booster Baru 24, betul. Booster kembalinya si Toni Kroos jadi starting Jadi 4-3-3 lineup lagi timnya. 4-3-3 lagi. Dan tadinya kan masalah dia tuh satu, si Gundogan ini lebih banyak mainnya agak bingung ya. Sebagai number 10 juga, tapi lebih banyak suruh jemput bola ke belakang. Tapi sekarang udah hadir Ada Kroos dan ada Andrik juga. Si Gundogan lebih nyaman sebagai 10. pemain nomor 10, dan itu kelihatan banget mainnya jadi cair. Dan juga dikit lagi soal Jerman ini, soal tadinya kan mereka based on wingernya kuat banget ya, ada Leroy Sané, kadang juga Gnabry, tapi sekarang bukan winger yang fungsinya kayak begitu lagi, fungsinya ngisi ke dalam, dan dua-duanya kreatif banget, Musiala dan Nero number 10. Nero mainnya, dan dia Sané selalu nggak main loh, cadangan. cadangan makanya. jadinya sih Havertz Musiala, Musiala sama Florian Wirtz. Wirtz, dan dia selalu nemu space di situ, dan itu menurut gua Itu. lawannya siapapun lawan di sisa fase grup ini belum ada obatnya sih Jerman ini kalau gue bilang. Nah itu, Koci, lu bilang, lu setuju sama Rizal bahwa Jerman sebagus itu apa emang Scotlandnya aja sehancur itu? Scotland hancur juga. Scotland hancur banget. Scotland hancur-hancuran. Asli. Tapi Jerman juga bagus. Nggak, Gua mereka harus akuin. bisa skor gede kan karena kartu merah. Yes. Iya kan. Jadi kalau nggak kartu merah pasti Jerman menang, cuman nggak segede itu. Cuman dari sisi permainan gue setuju. Yang paling menarik Jerman, habis itu Spanyol, habis itu Belanda. Harus gue akuin. Tiga itu. Jadi kalau dibilang Jerman favorit, makanya gue dari underdog gue tiga itu gue naikin berdasarkan match pertama. Tapi dalam turnamen ini kan banyak tim yang bisa berkembang. Ini yang jadi tim kayak Prancis, Portugal yang kita lihat sangat menyedihkan, itu bisa juga berkembang mereka. Maka dari itu kita nggak pernah tahu tim performanya seperti apa. Apakah Jerman bisa 7 match beruntun main bagus? Belum tentu juga. Yes, menghadapi Hungaria, Rizal, Bung Rizal menghadapi Hungaria, gimana? Apa yang lo lihat? Ya Hungaria juga jelek sih gue bilang di match week pertama ya, dan dia nggak sesuai ekspektasi banyak orang juga, katanya ini salah satu tim underdog juga, belum Gue pernah. pikir juga underdog ini. Iya, dan atau at least bisa bangkit lah. Lawan Swiss kemarin kan ya? Iya, dan dia mainnya buruk, dan biasanya kan juga selain mainnya lewat open play-nya bagus kan, set piece-nya juga berbahaya kan si Dominik Szoboszlai itu, tapi kemarin nggak terlalu kelihatan. Dan melihat performa Jerman lagi di atas ini, lagi tinggi banget, menurut gua nggak terlalu bisa berbuat banyak sih. Dan Jerman bukan nggak mungkin, bisa jadi tar malam memastikan diri untuk lolos duluan mungkin pasti. Di fase berikutnya, dan favorit sih dia bokobok. Pasti Coach. Ya Hungaria di bawah bokobok gitu. Menghadapi tim fisikal kayak Hungaria, apakah Jerman? Enggak lah ya. Jerman juga kuat banget. Mereka unggul dari segala segi, dan mereka tuan rumah, orang lupa mungkin. Itu nggak ngaruh juga. Dan Hungaria sangat amat mengecewakan. Lu punya kalau kapten lu Szoboszlai ya, untuk gue sih selesai juga. Kenapa? Lawak. Szoboszlai untuk gue is a big joke. Dia itu bukan tim yang bisa ngangkat Liverpool. Awal-awal aja bagus. Kan gue udah berkali-kali juga bilang gue nggak impress dengan Szoboszlai. Dan terbukti setengah tahun terakhir ini lebih sering dicadangin kan di Liverpool ya. Ya, dan sekarang ya kaptennya Szoboszlai. Pelatihnya Paulo Rossi ya. Gimana sisanya gitu. Kita lihat line up-nya dulu nih. Ya. Apa yang kalian nggak setuju atau setuju aja? Jonathan Tah bakal main lagi ya. Tangan Rudiger. Ini udah line up bener ini. Gue suka banget Mittelstadt, bagus banget mainnya. Iya, subur. Sebagai ini udah line up yang paling bener. Nggak full court starter, enggak. Ujung-ujungnya ntar juga parkir bis ini Hungaria. Si Hungary. Iya, karena space yang bisa didapetin sama si Wirtz sama si Musiala ini terlalu pintar menurut gue dua pemain ini. Dan walaupun parkir bis, gue yakin tetap dibongkar-bongkar juga tuh sama si Wirtz maupun si Musiala, karena intelijensinya pintar banget nih pemain, dan selalu nemu
nemu space, dan menurut gue itu berguna banget lah untuk pertandingan-pertandingan Untuk gue sih tim yang parkir bis sudah kalah aja lah. Capek gue lihat. Ya, karena kita mendambakan permainan yang kayak Ceko. Cuman kan ada yang result oriented tadi Coach, yang penting menang. Dari mana? Lu lihat deh 10 tahun terakhir yang bertahan berapa kali sih yang menang? Mungkin 10%. Iya. Sisanya yang main bagus, yang jual. Italia juara tahun kemarin bukan karena bertahan mainnya. Enggak lah, mana ada bertahannya. Kalau Italia bertahan nggak akan gue favoritkan. Kan gue dari awal udah favoritkan Italia. Karena mereka mainnya bagus. Gitu. Jadi untuk gue sih tim yang bertahan udah lewat semua lah. Karena mungkin kalau mau open play menghadapi tim kayak Jerman, lu lihat Austria lah. Sehebat apa sih Australia secara squad? Berani nge-press dan dapat peluang. Lu nggak bisa ngandelin satu peluang kayak Ceko kemarin. Kebetulan satu one shot. Dan golnya keren by the way. Ya kan nggak bisa ngandelin itu terus. Jadi Portugal dari sisi itu ya layak menang karena mereka berusaha untuk menyerang walaupun eksekusi yang nggak terlalu bagus. Lalu untuk gue semoga tim-tim yang bertanding lewat semua lah. Dan Hungaria harusnya belajar dari Scotland. Scotland kan juga template dari awal main. Enggak. Belajar main kalah. Belajar evaluasinya dari Scotland. Bukan dari Austria. Kalau gue bilang tim-tim mediocre, Turki, Slovenia, itu belajar itu dari si Austria. Jadi lu main terbuka lah. Jadi benchmark. Iya, berani nge-press. Kalau benchmarknya dari Scotland, mereka kan awalnya parkir bis tuh, berusaha parkir 5-4-1 formasinya. Tapi kalau lu parkir bis lawan tim yang nyaman megang bola macam Jerman atau tim-tim lain lah katakan yang nyaman megang bola, itu bukannya lu bertahan, tapi lu malah ngundang serangan sebanyak mungkin dan lu akhirnya kalau lu nggak dilengkapi sama skill set pemain yang benar-benar nyaman untuk main low block kayak begitu, lu cuma jadi lumbung gol doang karena lu ngundang serangan segala macam. Lawan-lawan ini bisa ngebongkar. Tadi tiba-tiba menarik gue dari pas Abrar nunjukin gambar line up, bakal ada head to head antara Kerkez menghadapi Kimmich. Kimmich kalau secara speed dan dia bermain kan inverted juga kan. Dia bukan classical line ini. Kimmich dan juga Kerkez di Bournemouth kalau nggak salah. Bournemouth, bagus banget mainnya. Dia punya speed. Dia punya shoot range yang juga cukup bagus. Lu nggak usah lebay, bagus banget. Emang rank berapa Bournemouth? Oh, akademi Milan dia rupanya. Rank berapa? belasan. Lebay enggak lebay nih. Belasan. Sangat bagus. Gue lihat kan si Musiala mainnya ke dalam juga. Kimmich mainnya inverted juga. Berarti kan sayap kanannya Belanda. Mungkin semua main ke dalam, please, mereka nggak setolol itu juga. Tapi, kali. Kalau mereka ke dalam ada yang nutup. Yang nutup siapa? Andri atau Kimmich gitu kan? Kimmich ke atas, Rudiger yang nutup ruangannya. Kalau nutup Rudiger, berarti kan bisa diajak sprint dong sama si Yang nggak dikasih kesempatan untuk sprint sebelum pegang bola udah ditempel, pelanggaran. Atau mereka lu pikir Rudiger setolol itu ya enggak lah. Tapi mungkin ini ya, mungkin harapan buat Hungaria dikit lah gue bagus-bagusin Hungarianya dikit karena 50-50. Jermannya ini sebenarnya masih punya PR sedikit sebenarnya. Bagi Jerman adalah dari segi transisi menyerang ke bertahan sebenarnya dari turnamen beberapa tahun lalu udah kelihatan sebenarnya. Dia dari gelandang itu bukan tipe gelandang yang suka nge-track pemain tengahnya gitu. Kalau ada pemain gelandang dari lawan yang mau ngisi ke kotak, pemain box to box itu kadang gelandangnya suka telat untuk nge-tracking dan itu bisa jadi dihukum jadi gol. Tapi kalau untuk di lini belakangnya juga gue ngeliat si Jonathan Tah sama Rudiger ini emang solid, mainnya emang duel-duelan kuat. Cuman kadang dia terutama si Tah ya, awareness ini kadang masih suka kurang kalau gue bilang. Oke, Upamecano. Macam-macam itulah. Tapi kalau urusan megang bola nyaman dan juga kalau si Rudigernya ya dia megang bola nyaman, recovery-nya juga pace-nya cepat banget, tapi kalau dari segi awareness ini hal yang bisa dimanfaatkan sebenarnya bagi tim. Stop Rizal, usah banyak-banyak bahas Jermannya. Satu-satu yang bisa dimanfaatkan ya kalau Jerman high defense, jadi main long ball. Tapi kan Jerman itu peluang bodoh itu untuk main high. Cukup. Nggak kan ada masa-masa transisi counter itu harus bisa dimanfaatin. Karena Hungari unggul cepat karena center back-nya agak lelet. Lu banget. Udahlah kita masih banyak-banyak bahas Jerman karena kita bakal lagi bahas nanti di live reaction jam 10 kita ulas lagi di live reaction ya. Gimana nanti Soboslai untuk kansnya menghadapi tuan rumah? Ini udahlah. Sekarang kita bahas Belgia aja. Belgia pun mengecewakan dong. Banget. Ya kan? Kita untuk tim dengan materi kayak begitu. Iya. Gue sih kecewa ya jujur aja. Banget. What do you mean dengan materi kayak begitu? Bagus dong. Bagus apanya? Lukaku, De Bruyne terus. Emang Lukaku bagus? Oh emang jelek sekarang? Ya elah, Lukaku udah drop. Di kualifikasi Euro top skor tapi coach. Itu pun gua kayak apa? Dia salah satu grupnya kayak apa? Pemanfaatan peluangnya juga cukup bagus ya, nggak jelek lah Lukaku lah. Nggak jelek, cuma dibilang bagus. Nah, lu kan bilang tadi squad yang bagus. Squad apa bagusnya?
Yang jelek si Faes tuh. Emang Trossard bagus. Dia cadangan loh di Arsenal. Itu begitu jadi tim inti jadi bagus. Berapa kali dia jadi starter kan? Itu paling nggak menghadapi lawan dengan materi kayak begitu. Harusnya bisa menang. Buktinya enggak kan? Salah satu pemain yang jelek ya Doku apa yang salah sama Trossard. Ya nggak ada salah. Gue lihat satu Ferrari dikerubungin sama 10 Avanza ya susah lu menang lah. Ya Ferrarinya bingung kan, mau passing kemana, mau ngelewatin kemana, yang lain nggak bisa ngikutin. Iya. Jadi squadnya itu jauh di bawah squadnya Domplang ya. Eden Hazard lah dan kawan-kawan. Golden Generation. Generation tinggal sisa-sisanya. Jauh lah. Ini benar-benar 2 level di bawah itu. Ya. Dan kalau ngomongin soal apa yang salah ini pertandingan Anda ya Bung ya, Belgia ya Bung ya. Gimana Bung? Historical aja jadi yang ngawal sendiri. Jadi menurut gua yang salah banyak sebenarnya dari segala pemilihan back kiri. Emang dia lagi diterpa badai cedera di posisi back kiri sebenarnya, tapi mereka sebenarnya punya opsi pemain yang natural main di posisi itu walaupun masih muda, si Max de Cooper. Dia di level klub bagus, tapi pertanyaan gua, De Cooper, Anderlecht, tapi kenapa harus Carrasco, pemain yang udah jadi back kiri loh dia kemarin. Jadi back kiri itu menurut gue salah satu pengalaman Rizal, pengalaman. Ini turnamen. De Cooper itu belum punya jam terbang. Betul Coach, soal pengalaman gue sepakat banget. Tapi kalau soal si Carrasco main sebagai back kiri, kita harus ingat juga kapan terakhir kali dia main jadi back kiri dan kapan dia bentar. Belgia flop apakah karena Carrasco main di back kiri? Gue coba breakdown dari situnya dulu nih. Si Carrasco-nya salah satu banyak peran dari situ. Menurut gue ini bukan ajang coba-coba lagi untuk kalau udah mulai kayak begini mainin Carrasco. Betul, cuman flop itu bukan karena Carrasco di back kiri. Mungkin itu salah satu faktor penempatan. Atau emang gak ada opsi lain Rizal? Opsi sebenarnya banyak deh di lini. Bukan banyak, cuman kayak level Kastanye, level Faes itu kan bukan level Belgia dong. Dan itulah kembali lagi kenapa gue pertanyakan lu bilang squadnya wah. Itu emang 2, cuman kalau tadi bukan 2, Onana. Pemain apa itu? De Bruyne deh sekarang. De Bruyne doang kan, makanya gue bilang satu Ferrari dengan 10 Avanza itu susah lah. Dan kemarin gue kasihan sih ngeliat De Bruyne kalau lu perhatiin jelek juga dia akhirnya. Tapi paling berusaha lah setidaknya. Sejelek-jeleknya dia itu bingung mau passing kemana. Bahkan sampai di babak kedua sebenarnya dia posisinya sebagai number 10 harus jemput dalam banget. Iya. Semua fase dia pengen terlibat lah karena segitu kesalnya deh sama peran-peran pemain lainnya. IQ pemain lainnya itu nggak paham bahwa permainan bola itu bukan hanya lu bermain pada saat lu pegang bola. Jadi off the ball-nya itu penting. Dan tim-tim yang kita bahas tadi Portugal salah satu off the ball-nya sampai gue kemarin live reaction, gue bilang sama penonton gue, kalian perhatikan pergerakan pemain yang nggak pegang bola kayak apa, zero, pasif semua. Nah ini juga terjadi dengan Belgia. Lu kalau lihat Belanda off the ball-nya itu luar biasa. Itulah kenapa permainan jalan, karena permainan off the ball-nya itu bagus sekali. Pergerakan cari posisi itu keren banget. Nah itu nggak terjadi dengan Belgia, dengan Prancis, dengan Portugal. Dan ini nggak heran kenapa kemarin akhirnya Belgia jauh lebih mainnya lebih fluid, jauh lebih punya peluang untuk mencetak gol ketika si Lois Openda masuk gitu. Ketika dia masuk dia lebih banyak pergerakan tanpa bola, dia selalu minta bola ke daerah, dan menurut gue itu lebih berbahaya ketimbang lu main semacam si Trossard atau si Doku sekalipun, karena dua pemain ini gue lihat lebih nyaman untuk ball to feet gitu, bola ke kaki. Trossard itu bagus sebagai subs. Sebagai impact mungkin iya, tapi untuk pertandingan kemarin dia banyak-banyak buang momentum si Trossard salah satunya, dan Lukaku sih menurut gue yang paling harus bertanggung jawab. Karena Lukaku ini dia dengan digadang-gadang sebagai top skor di babak kualifikasi. Bukan digadang-gadang dong, kan emang iya. Difavoritkan untuk jadi top skor juga bahkan di turnamen kali ini, tapi siapa yang favoritkan? Media-media UEFA. Enggak, lu selalu dari tadi lu bahas media, tapi satu pun lu nggak bisa bahas, sebut. Dari UEFA itunya sama media-media besar ininya. Bohong itu, nggak ada media yang bilang Lukaku jadi top scorer. Difavoritkan dari media besar lah salah satunya. Suka bohong, ini suka lebay. Ini harus gue nyampe nih. Cium tangan, koreksi terus nih. Bapak nggak suka. Pencetak golnya emang paling banyak di kualifikasi, tapi kan emang Belgia bagusnya selalu di babak kualifikasi. Nah, jadi ini sekedar hiccup aja atau emang Belgia bakal begini sampai akhir? Bakal begini. Bakal begini? Iya. Itu murni kualitas. Murni kualitas. Kalau lu salahkan Tedesco ya, paling pilihan pemain. Nggak fair juga. Gue mending mainkan Openda daripada Trossard. Satu. Lois Openda. Terus ada berapa pemain yang harusnya main? Yang mungkin De Cooper layak. Carrasco kembalikan ke posisinya sebagai winger. Nah kayak gitulah. Itu mungkin kesalahan dari, tapi secara overall kualitasnya emang jelek. Iya, kalau soal lolos sih gue
agak deg-degan juga ya karena terlebih lihat Rumania sama Ukraina kemarin menghadapi Ukraina. Rumania mengejutkan banget dan gue emang udah agak skeptis sama Belgia ini sejak pemilihan squad dari soal kiper terutama sih. Karena gue ngeliat untuk pemain sekelas Courtois lu masih tinggalkan, menurut gue emang ada yang salah dari si Tedesco-nya ini soal pemilihan pemain karena lu menurut gue lu nggak boleh karena Courtois mengkritik kan. Ada konflik dia dengan Tedesco. Ramos sama Rudi Lafuente. Jadinya nggak dipanggil. Tapi menurut gue ini akan dibayar mahal sih ke depannya karena kita belum terlalu ngeliat juga si Koen Castells di pertandingan kemarin. Walaupun ada save yang bagus, tapi gue bilang dia bukan kiper yang bisa ngebawa levelnya Belgia gitu. Bukan buat. Cuman kayaknya emang udah full player Belgia udah selesai deh kayaknya. Udah gitu aja. Selesai deh. Golden generation. Kita lihat berapa Itali ketinggalan dulu, Belanda ketinggalan dulu, Portugal ketinggalan dulu, tapi mereka punya kapasitas untuk merespon, betul nggak? Belgia enggak. Walaupun mungkin orang bilang kurang beruntung, oke, gue masih bisa, mungkin kurang beruntung, tapi dari sisi permainan create chances juga enggak juga nih Belgia. Gimana lihat VAR di game tersebut? Itu yang gol pertama mungkin ya itu bagus lah, tapi yang gol kedua menurut gue terlalu keras sih, terlalu harsh banget ya. Karena naturalnya pemain-pemain kayak begitu, terutama yang punya speed kayak si Openda, emang naturalnya it's not about harsh or not, that's the rules. That's the rules, gue percaya. That's the rules. Iya. Udah banyak banget kasus, banyak kasus seperti ini. Bahkan nggak langsung direct berbuah gol dalam proses build up sekalipun, kalau kena tangan emang bakal Cuma namanya lu lagi melindungi body kan tangan angkat dan lawannya lebih besar dari lu ngelindungin gitu loh. Jadi that's the rules. Oh iya betul. Cuman naturalnya lu main bola pasti tangan begitu. Dan ini ya makanya gue bilang harus ya itu sih, karena lawannya lebih besar dari lu pengen lindungin bola, dan itu akhirnya kan tangannya juga menurut gue nggak selalu ngubah arah bola. Tapi ngayun tangannya ngayun sih, karena kalau mau fair-fairan tangannya ngayun. Walaupun gue masih yakin nggak terlalu ngubah arah bola secara signifikan. Betul. Tapi ini trajektorinya. But that's the rules. Iya. ini, Ada ayunan. Dan ini jadi ajak banget. Dan kalau ngomongin review soal match week 1 secara keseluruhan, mungkin kita agak high and low juga ngebayanginnya ya, karena soal hal-hal kayak offside aja. Hal offside ini Turki semalam pun Allah segini doang. Karena dengan teknologi kayak yang ada sekarang. Keren sih teknologi. Bukan lagi soal subjektivitas, karena offside itu yang dipakai di Qatar kan. Iya, semi otomatis. Itu keren sih. Asli. Segini ketahuan. Ya, whatever. Pokoknya gue demen banget sama teknologinya Qatar ini. Daripada yang Wenger pengen. Iya. Oh iya. Nah, itu mah fakta. Wenger itu udah suruh masuk panti jompo aja itu. Jarak satu badan masih boleh dianggap otaknya udah korslet Wenger itu. Tapi ya gue sih ada kecewanya kok sebenarnya, walaupun bagus teknologi, tapi gue ada kecewanya karena dalam beberapa tahun terakhir kan ada himbauan dari FIFA sama UEFA, kita jangan terlalu ajak, kita jangan terlalu kaku. Tapi dengan adanya teknologi macam ini, kaku banget. Apa kakunya? Enggak, kaku banget. Ya berarti kan rules is rules gitu. Rules is rules. Ya rules is rules lah. Ya justru mending kayak begini daripada lu tarik garis yang enggak jelas garisnya bener atau enggak. Kalau sana cuma selisih 1 senti. Ya mungkin maksudnya ini dijelaskan offside is offside. Mungkin maksudnya kan ada pengambilan keputusan itu pakai apa namanya? Sense itu common sense. Mungkin ini secara common sense ya harusnya emang tangan ke atas, cuman ya kena tangan nanti common sense lu sama temen-temen lu aja common sense. Oke, itu perlu dipakai kalau internasional common sense enggak jelas. Lu sering-sering siaran biar pinteran dikit. Nah, Zal. Termalam lagi. Jadwal 4 lagi luar biasa. Paling banyak dia. Anak baru banyak lagi luar biasa. Bagus. Kita bakal bahas Inggris Denmark dan juga big match antara Spanyol menghadapi Italia setelah yang satu ini. Halo Nyobretin. Ada sesuatu yang lagi rame nih. Iya, apalagi lawannya physical appearance-nya besar-besar, Punya working relationship yang bagus. Lu harus kasih dia kesempatan lagi. Di atas kertas lo semuanya harusnya menang. Ada bahasan yang paling ditunggu-tunggu.